Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, Stambuk G1A1 18105 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari, kelas reguler B angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Di antropometri saya akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lalu lingkar lengan atas atau lula, serta mencari indeks massa tubuh responden saya. Di survei konsumsi makanan saya akan melakukan wawancara terhadap responden saya menggunakan metode recall 24 jam dan semi FFQ atau food frequency questionnaire. Kita ketahui apa itu antropometri. Antropometri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat luas. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Cara pengukuran status gizi di masyarakat yang paling sering digunakan adalah antropometri gizi. Menurut Suparyasa, Bakri, dan Fajar, antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Penentuan status gizi secara antropometri disajikan dalam bentuk indeks yang dikaitkan dengan variabel lain seperti umur, berat badan, dan tinggi badan. Terlebih dahulu, timbangan harus menunjukkan keadaan seimbang atau menunjukkan angka 0. Kemudian, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Lalu, responden dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pertama-tama, menggantung mikrotoris di dinding yang tegak lurus. Lalu, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki dan barang lainnya. Responden diminta berdiri tegak dengan mata menghadap lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan punggung menempel ke dinding. Selanjutnya, tarik mikrotoris ke atas kepala responden dan tegak lurus. Kemudian melihat garis merah yang menunjukkan angka hasil pengukuran tinggi badan responden. Langkah awal yaitu mempersiapkan alatnya. Lalu pastikan orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan dan tidak tegang. Pengukuran dilakukan pada tangan yang tidak sering digunakan. Kemudian cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Lalu membekokkan siku 90 derajat. Ukur jarak kedua tulang. Lalu mengambil tengah, mencoret menggunakan pulpen untuk menandai yang akan diukur. Kemudian mengukur dengan menggunakan pita meteran. Pengukuran dilakukan tidak boleh longgar maupun tidak boleh ketat. Baca hasil pengukuran, lalu tulis. Baik, selanjutnya indeks massa tubuh atau IMT. Terlebih dahulu perlu kita ketahui kategori dalam IMT. Di bawah 18 artinya berat badan kurang. 18,5 sampai 22,9 artinya berat badan normal. 23 sampai 29,9 artinya berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. 30 ke atas artinya obesitas. Dari yang kita ketahui rumus IMT itu berat badan per TB pangkat 2
itu satuannya meter. Langsung kita masukkan saja hasil pengukuran dari responden yang sebelumnya. Menghasilkan 27,3, artinya berat badan berlebih atau kecenderungan obesitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai survei konsumsi makanan. Survei ini digunakan dalam menentukan status gizi perorangan atau kelompok. Survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan atau gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perorangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya, dan menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat. Pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Ukuran Contohnya, kalau kan ini puasa kok berarti tidak makan siang, ya. Subuh sama malam. Ya, itu pada saat subuh bukan apa saja yang dikonsumsi seperti bakar, sayur, nasi. Ukuran-ukurannya itu berapa? Mungkin seperti gambar ini saja. Oh ya. ini adalah hasil wawancara rival pada Ibu Ermini. Ini pada hari pertama 15 Mei 2020 dan hari kedua 16 Mei 2020. Lalu ini adalah hasil perbandingan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Bagaimana cara mencari hasil perbandingan tersebut? Untuk energi dibagi 2, kalau protein dibagi 4, lemak atau fat dibagi 9, karbohidrat dibagi 4. Subjek diwawancarai mengenai frekuensi konsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, pewawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Inilah hasil dari semi FFT. Bagaimana cara kita mengetahui hasilnya? Yaitu kalau lebih dari 1 kali per hari, yaitu gram per 1 kali 50. Kalau 1 kali per hari, yaitu gram per 1 kali 25. Kalau 3 sampai 6 kali per minggu, yaitu gram per 7 kali 15. Kalau 1 sampai 2 kali per minggu, dia gram per 7 kali 10. Kalau untuk 2 kali per bulan, itu dia gram per 30 kali 5. Baik, selanjutnya untuk daftar bahan makanan dari semi FFT itu dia lebih dari 1 kali per hari, itu 50 dikali jumlah responden dan seterusnya.